SD Negeri 22 Mesuji Timur, berdiri sejak tahun 2016. Merupakan SD yang muda nomor 2 setelah SD 23 Mesuji Timur. SD Negeri 22 Mesuji Timur ini terletak di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarsi dari instansi SD Negeri 22 Mesuji Timur yang saat ini sebagai mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang yang saat ini sedang membuat video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas ujian kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, Ibu tanya sekali lagi, kita pakai gerakan bagaimana semangatnya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran kita hari ini kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Semua duduk siap, sebelum belajar kita berdoa dimulai.
mengajarkan Islam itu adalah diawali dengan berdoa. Karena sekarang ini kita akan belajar, maka akan sangat lebih baik sebelum belajar kita awali dengan berdoa. Sebelum kita melakukan pembelajaran ini, Ibu akan mengabsen dulu, mengecek dulu kehadiran di kelas 5 ini. Yang pertama, Abida Fatia Rahma, Alesia Talita Anabel. Tidak berangkat, kemana? Sakit ya? Ya, kalau teman kita ada yang sakit, sebaiknya nanti setelah pulang sekolah kita harus menjenguk sebagai rasa empati kita kalau ada teman yang sakit. Kemudian selanjutnya, Alvino Divara, Arsil, Asma Nurul Hinoha, Aura Kasih, Ayu Pratiwi, Juanita Maharani, Kalinda Gendis Wahyudi, Melda Ayu Susanti, Melisa Dewi Kartika, Meloni, Muhammad Alvino, Prisilia Azura. Tidak berangkat, kemana lagi? Sakit juga. Berarti nanti sepulang sekolah kita menjenguk 2 teman kita ya yang sedang sakit ya. Semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Selanjutnya, Rafael Juniansa, Reja Dwi Cahyadi, Riki Fahri, Rizky Karunia Putri, Reza Adi Ferdiansa. Ya. Berarti ada 2 teman kita yang tidak hadir ya pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang hari akhir atau biasa disebut dengan hari kiamat. Ya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, di sini kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari beriman kepada hari kiamat, diharapkan peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, menjelaskan macam-macam hari akhir. Yang ketiga, memaparkan tanda-tanda terjadi hari akhir. Yang keempat, membuat peta konsep hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi setelah pembelajaran kita nanti dari awal sampai akhir, itu kalian harus bisa menguasai 4 ini. 4 komponen ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi makna iman kepada hari akhir, yang kedua menjelaskan macam-macam hari akhir, yang ketiga memaparkan tanda-tanda terjadinya hari akhir, dan yang keempat membuat peta konsep beriman kepada hari akhir. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya nih, sebelum Ibu memberikan materi, ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini adalah pengetahuan secara umum saja, karena kemarin juga sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kemarin juga sudah Ibu sampaikan kan bahwasanya hari ini kita akan belajar mengenai hari akhir. Berarti tadi malam sudah disiapkan dong? Sudah ya? Ya, makanya di sini Ibu akan tanya dulu secara umum saja dulu. Yang pertama, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Ya, Gendis? Karena wajib. Karena wajib kita sebagai umat Islam. Karena iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang keberapa sih? Kelima. Apa bunyinya? Iman kepada hari kiamat. Iya, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Ya, Hari terakhirnya alam semesta. hari berakhirnya alam semesta, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, ada berapa macam hari akhir? Ayo yang tahu? Ya, Alvino? 2. Ada 2, apa saja? Kiamat kubro, kiamat sugro. Kiamat kubro dan kiamat sugro, luar biasa. Kemudian selanjutnya, apa
hidup menjadi lebih berhati-hati. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, itu pertanyaan pemantik, artinya pertanyaan awal untuk pembelajaran. Ibu tanyakan, Ibu berikan pertanyaan secara umum saja. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi. Ya. Di sini 5 alam keberadaan manusia. 5 alam keberadaan manusia. Jadi yang pertama itu adalah alam ruh, ya, alam ruh. Kemudian yang kedua itu adalah alam kandungan. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam kubur. Yang kelima alam akhirat. Yang sedang kita jalani sekarang ini di mana? Alam dunia. Alam dunia, luar biasa. Selanjutnya bawa buku agamanya? Ya, silakan dibuka buku agamanya. Ya, sekarang perhatikan di halaman 159. Ini gambar apa? Orang? Pemakaman ya. Ini adalah pemakaman. Kemudian selanjutnya ini apa? Gambar apa? Bencana alam. Jadi itu tadi ada proses pemakaman, kemudian ada bencana alam, ya. Jadi semua itu adalah hari akhir, tetapi saat ini. Kemudian nantinya ada di alam kubur. Kemudian di akhir yaitu di alam akhirat. Kemudian selanjutnya makna hari akhir. Sekarang kita masuk ke makna hari akhir. Makna hari akhir di sini itu adalah, kelihatan ya? Hari akhir adalah hari kiamat atau peristiwa hancurnya alam semesta, segala isinya. Kemudian beriman kepada hari akhir yaitu mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa hari kiamat pasti terjadi. Kemudian iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Jadi makna hari akhir itu adalah hari kiamat atau peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Kemudian yang selanjutnya, nih, 2 jenis kiamat. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu artinya kiamat kecil. Kiamat matinya seseorang atau sebagian. Nah, tadi yang sudah digambar tadi yang Ibu berikan tadi, ada yang orang meninggal, kemudian ada bencana alam, itu merupakan kiamat sugro, yaitu kiamat yang hanya sebagian orang atau beberapa orang. Kemudian selanjutnya kiamat kubro, yaitu artinya kiamat besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Semuanya, baik itu di dunia, kita ini kan berada di planet apa ini? Bumi. Nah, jadi semuanya, semua planet itu akan mengalami benturan yang luar biasa, maka disitulah disebut dengan kiamat kubro. Kemudian selanjutnya
kecil. Tanda-tanda kecil kiamat katanya. Tanda-tanda kecil kiamat. Di sini munculnya berbagai fitnah. Kemudian banyak bermunculan nabi palsu. Ini tanda-tanda. Jadi nanti kalau kita sudah kira-kira itu mendekati banyak fitnah, kemudian muncul nabi palsu. Nah, ini berarti tanda-tanda kiamat ya. Kemudian selanjutnya, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Jadi sudah tidak ada lagi kepercayaan, sesama teman saja sudah saling berbohong. Nah, ini adalah tanda-tanda kiamat. Kemudian perbuatan riba banyak terjadi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Itu adalah tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian selanjutnya tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar kiamat. Nah, ini tanda-tanda yang besar yang bisa sangat dirasakan ya. Mungkin yang tadi yang kiamat, yang tanda-tanda kecil itu tadi mungkin hanya sebagian orang yang merasakan. Nah, kalau tanda-tanda besar kiamat di sini adalah banyak yang merasakan. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, pagi kita melihat matahari itu berada di barat, berarti itu sudah tanda-tanda kiamat pasti sudah datang. Kemudian munculnya Dajjal, ya, munculnya Dajjal. Kemudian selanjutnya turunnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa dibangkitkan kembali. Kemudian yang selanjutnya turunnya Imam Mahdi. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya munculnya binatang melata di bumi. Munculnya dukun, awan debu, asap di timur dan barat. Kemudian yang terakhir terjadinya gerhana timur, barat, dan jazirah Arab. Berarti ini tanda-tanda yang terakhir ini yang berada di Arab. Tuh, tanda-tanda besar kiamat. Kemudian selanjutnya tahapan di akhirat. Tahapan di akhirat. Yang pertama, hari kebangkitan yang biasa disebut dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Setelah di alam kubur dibangkitkan, itu baru dibangkitkan. Kemudian hari berkumpul yang biasa disebut dengan Yaumul Masad. Jadi setelah dibangkitkan dikumpulkan lagi sama Allah, yaitu disebut dengan Yaumul Masad. Kemudian selanjutnya hari perhitungan awal yang disebut dengan Yaumul Hisab. Nah, di sini mulai dihitung. Kemudian selanjutnya Yaumul Mizan yang biasa disebut dengan hari penimbangan amal. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir hari pembalasan yang biasa disebut dengan Yaumul Jaza. Nah, dari sini setelah di alam kubur, Ibu ulangi lagi ya, setelah di alam kubur kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, nah disitulah perhitungan amal. Berat mana antara amal dan dosa. Kemudian Yaumul Mizan, penimbangan, ditimbang. Kemudian setelah ditimbang berat yang mana? Nah disitulah Yaumul Jaza, yaitu pembalasan. Jika dia banyak amalnya berarti pembalasannya di surga. Kalau dia banyak dosanya berarti pembalasannya di neraka. Nah itu tahapan di akhirat. Kemudian selanjutnya kiamat tarji. Nah ini kalimat tarji, kalimat yang diucapkan saat mendengar musibah. Jadi setiap kita mendengar musibah, baik itu kematian, kemudian apa itu bencana, jadi kita diwajibkan untuk mengucap kalimat tarji, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya milik kita ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kita
kembali. Jadi setiap mendengar bencana maka kita wajib mengucapkan kalimat apa? Yang disebut dengan kalimat tarji. Kemudian nih, hikmah beriman kepada hari akhir. Apa saja hikmah beriman kepada hari akhir? Yang pertama, memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Selalu berhati-hati dalam bertindak. Ya, kemudian yang ketiga, Memperbanyak ibadah. Yang keempat, Berusaha menjadi lebih baik dan istiqomah. iya, yang kelima, Menunjukkan perilaku terpuji. iya, luar biasa. Itu tadi hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, itu tadi materi kita mengenai hari akhir. Dari awal sampai akhir sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Silakan untuk membentuk 4 kelompok. Mejanya dikelompokkan. Silakan dibentuk menjadi 4 kelompok. Ya, sekarang kita sudah membentuk kelompok masing-masing. Ibu tetapkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Akan Ibu berikan tugasnya masing-masing. Silakan nanti dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Kelompok 2. Silakan dikerjakan sesuai dengan tugas dan kelompoknya masing-masing. Tiga. Sudah selesai tugasnya?
Yang lainnya mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Asma. Macam-macam hari kiamat. 1. Sugro kiamat kecil. 2. Sugro kiamat besar. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Salam dulu. Salam dulu. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil diskusi dari kami yang dibacakan oleh Rijal. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat antara lain: A. Terbitnya matahari dari sebelah barat. B. Munculnya Dajjal. C. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. D. Turunnya Imam Mahdi. E. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. F. Munculnya binatang melata di bumi. G. Munculnya iskon awan debu asap di timur dan barat. H. Terjadinya gerhana di timur dan barat dan Jazirah Arab. Dari diskusi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Nino RA. Peta konsep. Beriman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Dalil-dalil tentang datangnya hari akhir. Pembagian hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir. Perilaku wawasan diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Ya, itu tadi hasil diskusi sudah dipresentasikan juga dan teman-temannya juga sudah mendengarkan semuanya ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan dari pembelajaran kita dari awal hingga akhir ini tadi. Apa saja sih yang kita dapat dari pembelajaran kita tadi? Untuk yang pertama, tadi mengenai
mengenai makna beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Apa sih itu hari akhir? Apa sih itu hari akhir? Hari berakhirnya alam semesta. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Selanjutnya, tanda-tanda besar hari akhir. Apa saja tadi tanda-tandanya? Matahari terbit dari barat. Kemudian turunnya Nabi Isa. Keluarnya Dajjal. Munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Ada lagi? Keluar asap dari Jazirah Arab. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Selanjutnya, tadi hari akhir dibagi menjadi dua. Apa saja? Kiamat Sughra dan kiamat kubra. Kiamat Sughra itu apa? Kiamat kecil. Kiamat kubra itu apa? Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Selanjutnya, yang terakhir, hikmah mempelajari hari akhir. Apa saja hikmah mempelajari hari akhir? Hidup menjadi lebih berhati-hati. Hidup menjadi lebih berhati-hati, meningkatkan ibadah. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mencapai semua di tujuan pembelajaran kita ya, sudah terpenuhi semuanya. Kemudian selanjutnya nih, Ibu tanya dulu, bagaimana perasaan kalian setelah kita mempelajari ini tadi? Apa yang kalian rasakan? Apa lagi? Seru. Ya? Gembira. Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, persiapan untuk pertemuan yang akan datang, materi kita tentang sholat. Silahkan dibaca-baca dulu materi tentang sholat. Kemudian pertemuan yang akan datang baru kita akan bahas apa sih itu sholat. Gitu ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, silahkan